Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pentingnya menjaga keselamatan di perjalanan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan aturan-aturan ketika di jalan raya. 2. Dengan membaca teks dongeng Kera dan Ayam, siswa dapat membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat dan dapat menyebutkan penggunaan huruf kapital. 3. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan penggunaan huruf kapital. 4. Dengan tanya jawab, siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital sesuai aturan pada teks yang telah dibaca dengan benar. 5. Dengan penugasan, siswa dapat memperbaiki kalimat dengan aturan penggunaan huruf kapital secara tepat. Subtema 4, pentingnya menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, di jalan raya, kendaraan bermotor sangat banyak. Setiap persimpangan jalan ada lampu lalu lintas. Kendaraan bermotor berhenti ketika lampu merah menyala. Para pejalan kaki dapat menyeberang melalui zebra cross. Setiap orang harus menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, apakah kalian sudah tertib berlalu lintas? Sudah? Baik. Kemudian, apakah manfaat tertib berlalu lintas? Iya, manfaat tertib berlalu lintas supaya kita tetap selamat selama dalam perjalanan. Nah, sekarang ayo kita mengamati. Di sini ada Nabila hendak berangkat ke sekolah. Nabila berangkat ke sekolah bersama kakak-kakaknya. Jalan menuju ke sekolah melewati jalan raya. Ketika berjalan di jalan raya, kita harus mematuhi aturan. Sekarang amati ya gambar-gambar berikut ini. Ini adalah gambar yang pertama, gambar kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Nah, dari gambar-gambar tersebut, informasi apa sih yang bisa kamu peroleh? Sudah? Nah, sekarang apa saja aturan berjalan di jalan raya yang kamu ketahui? Ya, informasi yang bisa kamu peroleh dari gambar-gambar tersebut adalah bagaimana aturan berjalan di jalan raya. Kemudian, aturannya itu apa saja? Dari gambar 1, yaitu berjalan di trotoar ketika kita berjalan di jalan raya. Yang kedua yaitu ketika menyeberang harus di zebra cross. Gambar yang ketiga, kita harus mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas. Dan gambar yang keempat, selain menyeberang lewat zebra cross, kita juga bisa menyeberang lewat jembatan penyeberangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital. Di sini ada huruf-huruf kapital. Bisa kalian lihat ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Apa sih huruf kapital itu? Ya, betul. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Biasanya lebih besar dari huruf biasanya. Nah, kalian pasti sering menyebutnya dengan huruf besar. Nah, sekarang bagaimana sih cara menggunakan huruf kapital? Baik, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama awal kalimat. Contohnya di sini ada kalimat, kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, huruf K pada kata kita adalah huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Contohnya apa? Nah, di sini ada kalimat, Ibu berpesan, hati-hati saat menyeberang jalan. Nah, huruf H pada kata hati-hati adalah huruf pertama petikan langsung.
Yang selanjutnya, huruf kapital dipakai untuk apa saja? Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama orang. Contohnya di sini, adikku bernama Nabila. Huruf N pada nama Nabila adalah huruf pertama nama orang. Baik, sekarang kita akan membaca kisah kera dan ayam. Nah, di sini ada dongeng kisah kera dan ayam. Kita baca bersama-sama. Kera dan ayam. Dahulu dikisahkan tentang persahabatan yang terjalin antara kera dan ayam. Mereka selalu tampak rukun dan damai. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Setelah sekian lama bersahabat, barulah terlihat sifat busuk si kera. "Hai ayam sahabatku," panggil kera. "Maukah kau pergi bersamaku? Sore-sore begini enaknya kita jalan-jalan," ajak si kera. "Wah, ide bagus. Memang kau mau mengajakku kemana?" tanya si ayam. "Aku akan mengajakmu ke hutan, tempat biasa aku bermain. Di sana tempatnya indah, pasti kamu suka," ujar si kera seraya membujuk. Nah, ayam tampak tertarik dengan ajakan si kera. Tanpa rasa curiga, ia mengikuti ajakan si kera untuk berjalan-jalan di hutan. Hari semakin gelap, perut kera mulai meronta-ronta minta diisi. Nah, saat itulah timbul niat busuk kera untuk mencelakai ayam. Untuk apa aku pusing-pusing mencari makanan? Di depanku saja sudah ada makanan yang sangat lezat, pikir si kera. Nah, dari paragraf ini dapat kita lihat bagaimana sih sifatnya si kera. Ya kan? Iya, sifatnya si kera itu bagaimana sih? Licik ya, si kera itu licik. Si kera ingin mencelakai ayam. Nah, kita lanjut ya. Dilihatnya ayam kebingungan masuk ke dalam hutan. Ayam itu tampak besar dan segar. Kera berpikir, jika aku hendak dimakannya, lebih enak jika tanpa bulu. Oleh karena itu, ia hendak mencabuti bulu ayam itu terlebih dahulu. Ayam dan kera semakin jauh ke dalam hutan. Saat itu makin gelap. Kera pun melaksanakan niatnya. Ia segera menangkap ayam. Ayam tampak terkejut melihat perlakuan kera. Kera yang jahat itu lalu mencabuti bulu-bulu ayam. Dengan sekuat tenaga ayam meronta. Ayam mencoba lari dari cengkeraman kera. Syukurlah usaha ayam melarikan diri berhasil. Ayam berlari sekencang-kencangnya keluar dari hutan. Ya, itu ya. Kasihan ya ayamnya ya. Ingin dimakan oleh kera. Bagaimana selanjutnya? Oke, kita simak lagi. Nah, setelah sekian lama berlari, tibalah ia di rumah sahabatnya yang lain. Ayam tiba di rumah Kepiting. Kepiting yang melihat ayam tampak kelelahan menjadi penasaran. Ia pun bertanya, "Wahai ayam, apa yang terjadi denganmu? Mengapa napasmu terengah-engah? Bulu-bulumu pun rontok," tanya Kepiting. "Sahabatku, aku dicelakai oleh sahabatku sendiri, si kera. Ia hendak memakanku," jawab ayam dengan nafas yang terengah-engah. "Apa? Betapa teganya kera berbuat seperti ini kepadamu," ucap Kepiting tak percaya. "Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kera harus diberi pelajaran," ucap Kepiting geram sekali. Ayam dan Kepiting kemudian mengatur siasat untuk memberi pelajaran kepada si kera. Beberapa hari kemudian, Kepiting dan Ayam menemui kera. Ayam masih tampak ketakutan melihat si kera. Akhirnya, Kepitinglah yang berbicara dengan kera. "Hai kera, 2 hari lagi aku dan Ayam akan berlayar ke pulau seberang. Di pulau itu banyak buah-buahan yang matang dan lezat," ajak Kepiting. "Benarkah? Wah,
Aku ingin ikut berlayar bersama kalian, ucap kera dengan penuh semangat. Nah, dari sini ya kita bisa lihat bagaimana ya nasib si kera nanti. Oke, kita lanjut ya. Hari yang telah ditentukan akhirnya tiba juga. Mereka berkumpul di tepi laut. Di situ telah tersedia perahu dari tanah liat yang sebelumnya telah disiapkan oleh kepiting dan ayam. Perahu semakin lama semakin jauh dari tepian. Kera sudah mulai membayangkan lezatnya buah-buahan yang akan disantapnya nanti. Sedangkan ayam dan kepiting sibuk berbalas pantun. Ayam berkokok, "Akan lubangin, Nak." Si kepiting menjawab, "Tunggu sampai dalam sekali." Setiap kali kepiting berkata begitu, ayam mematuk-matukkan perahu itu. Mereka kemudian mengulangi permainan itu lagi. Lama-kelamaan, perahu yang mereka tumpangi pun bocor. Perahu semakin lama semakin tenggelam. Kepiting dan ayam yang telah merencanakan hal tersebut lalu menyelamatkan diri. Loncat ya. Si kepiting menyelam ke dasar laut, sedangkan si ayam dengan mudah terbang. Si kepiting menyelam ke dasar laut, sedangkan si ayam dengan mudah terbang kembali ke darat. Tinggallah si kera yang tampak kebingungan. Ia meronta-ronta minta tolong, tapi tidak ada yang menolongnya. Karena kera tidak bisa berenang, ia pun akhirnya tenggelam ke dasar laut bersama perahu itu. Nah, demikianlah kisah tentang ayam dan kera. Nah, dari cerita di atas dapat kita lihat bagaimana sifatnya si kera, bagaimana sifatnya ayam, dan bagaimana sifatnya kepiting. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah berdiskusi. Setelah tadi kita membaca teks, dongeng, kera dan ayam, nah sekarang kalian diskusikan apakah isi teks dongeng yang telah kalian baca. Kemudian yang kedua, apakah kesimpulan kalian terhadap isi teks dongeng tersebut? Dan tiga, temukan penggunaan huruf kapital pada teks dongeng di atas. Ya. Selanjutnya, ayo kita berlatih bersama-sama. Di sini ada 5 soal, kalian bisa menjawabnya. Carilah kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut ini. Baik, kalian bisa menulisnya di buku tulis. Selamat mengerjakan dan terima kasih telah memperhatikan video ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.